Selamat sore semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang berada di daerah Cisauk ya. Kita sedang bersantai nih di warung kopi nih. Lagi ngopi Di warung kita. kopi, kita sedang mengopi sambil melihat-lihat yang ada di depan kita nanti nih. Jadi kita bakal apa ya? Ini sih sudah dibilang konon katanya lama ya, peninggalan zaman Belanda. Saya sempat masuk Google juga ya. Kelima lah, ranking 3. Cuman ya itu kayaknya sih udah mulai hancur-hancuran ya. Terus kita nanti bakal coba masuk kali ya, ngeliat ke dalamnya. Iya. Tadi sih saya sudah sedikit masuk, belum sampai inti utama dalamnya sih. Cuman Ada. pas ketika masuk lumayan sih. Ada apa aja tuh? Nah, ada bangunan pokoknya di Bangunan. dalamnya, iya. Jadi nanti kita buat teman-teman yang penasaran terus ikutin aja perjalanan kita. Kita pasti akan review ini tempat ya. Karena kebetulan sih kita lagi ngopi di sini ternyata ada bangunan tua di sini. Dan bertanya punya cerita ternyata ini bangunan Belanda. Nanti kita akan jalan masuk ke dalam, kita lihat apa yang bisa kita dapatkan. Ya. Rumah Belanda Cisauk yang berdiri sejak tahun 1949. Meski keberadaannya tak jauh dari stasiun kereta api Cisauk, namun bangunan ini terlihat terasing dan kesepian di tengah banyaknya pembangunan di kawasan elit yang berada di BSD ini. Bangunan ini terlihat semakin kusam ketika jalan raya di depannya selalu dilewati truk-truk pengangkut pasir bermuatan besar yang menghasilkan deru campur debu yang mengotori dan menggetarkan bangunan yang mulai roboh di sini. Jadi kita sekarang udah mau mulai nih Ini- bukan penelusuran ya, kita pengen tahu seperti apa peninggalan sejarah ini dan kita akan lihat ke dalamnya seperti apa ya, buat kalau memang penasaran mari kita lihat. Oke, ini kita mulai masuk. Ini tampak pintu samping ya. Kita mulai masuk ke dalam. Oke. Ini baru sampai sini sih udah sebenarnya sih udah ada sambutan ya, padahal hitungannya sore ya. Ini tandanya dia bangunan Belanda ya. Tembok ini bangunan tembok Belanda. Ya seperti ini yang kalian lihat. Ini kita mulai masuk ke dalam lagi. Oh sampai sini ya. Ini di tembok. Nah kita lihat ini ada tembok. Kalau ngeliat dari temboknya sih batu bata baru. Semacam kayak pintu dulu ya mungkin ya. Jadi ini kayaknya pintu dan ini merupakan ruang utama. Kita udah masuk. Ini kita udah masuk nih ke dalam. Assalamualaikum. Itu kayaknya ada tempat tinggal orang. Panas banget ya. Ini nggak tahu ada orangnya apa enggak ya. Tampak kelihatan ada banyak pakaian. Nah, teman-teman. Jadi seperti yang dilihat itu kan terbuka ya. Tapi di sini kita ngerasain agak lebih berkeringat. Oke, kita menuju ke belakang. Tampak kamar di sini. Ini tempat tinggal penghuni sebelumnya. Assalamualaikum. Oh ini tadi yang bagian belakang ya. Jadi yang nyambung sama bagian belakang ini yang di tembok tadi. Ini ruang tengah. Ini sama posisinya kayak yang di rumah Babali. Babali yang ada di Konsepnya ya, konsep ruangan. ruang tengah ada ruang depan dan ruang tengah ini biasanya ada ininya ya. Rumah orang yang punya terus dijadikan markas komando. Kelihatan. Gue ngeri ada orang. Nggak ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh ini punya anak.
Udah mulai mual mas. Ya. Jadi sini masih merasakan gerah sih. Panas ya. Kalau panas sih kemungkinan karena gesekan energi yang berbeda. Entah ini Pengenalan. bau debu atau gimana, tapi kayak sedikit agak mual. Hari kita di depan agak panas. Pakai apa kita buka? Ini kita tadi masuk sini agak mual. Assalamualaikum. Ya, penjahit. Kaca. Assalamualaikum. Bagus juga. Sama kayak ini lebih lagi dan tikus. Tasbih. Udah kita lihat ternyata ya memang seperti inilah adanya teman-teman. Ini penting. Atap-atap juga ini mulai terjangkal-jangkal gini, agak-agak ngeri kalau rubuh ya. Kalau rubuh iya. Ini salah satu peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah yang mungkin harusnya sih dipugar ya. Dijaga oleh pemerintah. Tapi ya entah, kita juga bingung. Gimana Mas Adi sejauh ini apa yang dirasa? Kebalik dong. Oh kebalik. Ini Kalau saya kita tanya. tadi merasakan apa ya? Kayak kita tuh mendekati api, tuh merasakan gitu kayak panas di deketin api lah. Itu merasa pas kita awal masuk tuh ya, awalnya terus masuk ke dalam sekitar sini tadi kita belok kiri tuh kayak sedikit agak mual sedikit ya. Nggak tahu mual karena bau-bau dari debu yang udah lama atau kotoran-kotoran tikus yang tadi kita lihat, tapi itu mulai berasa sih enak gitu. Dan nggak tahu lagi interaksi apa yang kita bakal lakuin. Kalau menurut lu nih gimana? Sama sih Mas. Jadi saya juga merasakan kayak gerah gitu, panas. Benar-benar panas ini. Ini nggak main-main tuh keringetan. Mungkin dibilang karena loncat nggak juga, karena udah merasakan ini dari belakang tadi ya. Ini kayaknya pintu ini ketutup. Ini tadi kita harusnya lewat sini kan. Yang pintunya udah kebanyak tutup ke bawah. Ini saya di sini sih baru berasa ya. Setelah kita dari tadi muter-muter baru ada paling ini yang malam. negur. Ya buat kayak teman-teman lihat terbuka. Tapi posisi terbukanya ini angin nggak ada yang kalian masuk. Terus apa lagi? Mungkin kita coba. Ya kita bakal lanjut untuk mengetahui interaksi atau energi yang ada berada di rumah ini ya seperti apa. Yang konon sih kalau kata warga sekitar di sini dia sering kayak menampak noni Belanda. Ini di sini nih. Ini gue merasakan banget nih. Panas banget nih. Yang saya rasakan di sini sih nggak ini ya. Dan saya lihat pas melalui ya, bukan dibilang mata batin sih. Saya hanya merasakan energi. Banyak interaksi keras tuh dari sini. Di sini satu. Cuma daerah sini tapi nggak tahu kenapa. Yang gue di sini bilang tadi sini panas. Oh, apa nih yang ngerasain? Cuman kalau dari penglihatanku sini lewat-lewat lah. Ada kayak makhluk gelap. Ini apa ya? Sumur kali ya. Jadi kalau ada yang bilang kan rumah di sini sama rumah yang sebelah ini dulu katanya ini bunker di bawah kita. Iya. Rumah ini sama mengakses dengan arah ke sana. Dulu kan belum ada bangunan tuh. oh iya. Nah, karena sekarang ada bangunan. Nah, jadi terdapat ada dua bunker di sini dan di sana. Nah, letaknya tepat di sini nih. Makanya ini terlihat seperti urukan kayak gini ya. Ini kan udah tertutup. Pantas rasanya di sini. Yang saya rasakan di sini tuh ada interaksi luar biasa sih. Jadi saya merasakan ada getaran sih. Kayak ada getaran-getaran yang ngajak ke sini. Terus tapi bentuknya kayak pribumi sih. Pribumi ya. Apa pesannya itu? Kayak orang-orang, kalau kata orang-orang bilang noni Belanda sih enggak sih. Memang agak mirip. Tapi bukan noni sih. Bisa dibilang kayaknya rumah ini dulu memang punya pribumi sini, orang yang tinggal di masa itu.
Tapi katanya orang-orang sini bilang sering lihat noni gitu sampai Ya, di Pohon Asem, kemungkinan sampai rumah kan sini. karena kita tahunya ini rumah Belanda, dan yang kita lihat pas kali lewat tuh nenek-nenek, padahal itu sebenarnya rambutnya. Dibilang noni sih enggak, memang pakaian saat itu kan hampir merata orang yang beruang. Orang yang tinggal di sini berarti dia orang beruang ya, maksudnya dia orang yang mengurus daerah sini biasanya. Karena ini rumah Belanda itu kan nggak sembarangan di zaman itu untuk ngasih ke orang pribumi. Cuman ini bukan rumah, bisa dibilang bukan rumah orang yang memiliki pangkat seperti itu. Tapi menurut lo, Hanya menurut saya mungkin orang yang punya uang ya di saat itu ya, gitu. di zaman kolonial. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu dan lebih paham tentang sejarah dari rumah tua ini, boleh dibantu kami diperjelas. Komentar di bawah ya. Iya. Nah, di sini kita melihat ini ya, seperti tulisan yang mana di zaman dulu mereka itu sebelum ada whiteboard ya seperti sekarang, mereka menuliskan di tembok seperti ini. Nah, ini bisa kalian lihat. Ini di atas ada tulisan SIM 22149, jadi tahun ya. Tahun 49. Entahlah ini bahasa ya Belandanya apa, Cisauk. Dan sini ada bahasa mereka nih, ada ini. Konon mereka menuliskan ini adalah untuk tempat inventaris persenjataan yang ada di sini gitu. Ini benar-benar bahasa Belanda nih ya. Jadi yang sering dilihat orang tuh di sini. Kenapa? Dia kayak nenek-nenek itu kayaknya. Sosoknya seperti apa? Kalau digambarin Bersanggul. Dia kayak sanggul, gimana sih, sanggul kinci. Cinci, bukan Belanda gitu, Chinese, mulai kan Chinese gitu. Mukanya sih nggak jelas, tapi mukanya muka pribumi mas. Pribumi. Dari yang kebayang saya terlihat. Yang melintas ya. Nah, dulu pernah cerita dulu juga nih. Ini kan dulu kan Taylor di depan. Ceritanya ada seorang tamu katanya numpang toilet di sini. Terus ketika di toilet dia ngeliat sesuatu gitu ditampakin. Nah, kata si penjahit kan namanya siapa gitu, mukul satu siapa. Ya, apa penunggunya gitu. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Di sebelah sini kita masuk ke toilet tadi ini nih. Sini ya. Nampak jelas dia di sini nih. Tapi nggak terlalu. Cuma menurut lo energi apa nih yang di toilet nih? Berasa kental nggak? Karena dibilang nongol ya mas. Atau masih biasa aja? Atau yang di belakang tadi kita yang lebih kental gitu? Karena kan kamar mandi itu kalau bisa dibilang kan tempatnya mereka. Apalagi udah terbengkalai seperti ini. Nah, atasnya. Gua ngedenger. Cewek. Iya. Itu dari kanan, sebelah kanan kayaknya. Gua agak merinding sekarang. Ya pas dimatiin tadi dia nongol. Jadi dia nih ketawa gini. Jadi ini Andre ketika melakukan interaksi balik lagi rasa panas datang, kemudian disambut dengan suara tawa. Ini tadi nggak kerekam, entah kenapa dia mau direkam atau gimana. Ketika kamera mati dia malah melakukan interaksi nih. Jadi enggak. mungkin sama yang didengar sama Adil. Cuman yang saya dengar tapi itu dari lebih ke arah lebih atas ya sebenarnya. Panas ya. Jadi pas tadi interaksi langsung mati, lampunya mati. Jepret. Sengaja nih gue mati ya. Langsung nongol. Jadi teman-teman ya dari sini, ini ruangan kecil sih sebenarnya. Tapi rasanya tuh udah kayak kita berada dalam satu ruangan tertutup yang benar-benar tidak ada oksigen. Panasnya luar biasa. Entah di sini sih kita bawa teman kita satu. Cuman dia memang mungkin tidak merasakan apa-apa. Jadi gini, ini kita ini dari Cisauk, ini kita bawa teman. Ini tuan rumah yang udah mulai ngantuk. Ya di lokasi dekat sini sih rumah. Mungkin
dia bakal kita cerita nih sama dia nih. Nih ketika masuk ngerasain nggak ada interaksi apa gitu? Kalau kita kan tadi merasakan panas gitu, sampai ada mual, sampai tadi Andri nih sebelah sini kan pas melakukan interaksi energi, pas ketika lampu atau kamera saya matikan, kita malah ketawain semuanya banget. Tapi ngerasain nggak ada interaksi apa gitu? Salah satunya ada nggak? Mungkin aku lebih beda ya sama teman-teman ini. Jadi mungkin nggak peka juga dari sayanya. Jadi sejauh ini belum mendengar sesuatu hal yang kayak teman-teman yang sudah Aneh gitu. yang sudah alami ya. Mungkin aneh sayanya juga sih. Ya, nggak aneh sih, wajar. Tapi udaranya berasa panas nggak gitu atau biasa aja atau Biasa gimana? aja. Biasa aja. Serius nih kita ngap. Makanya tadi nggak bingung teman-teman udah ngerasain yang aneh-aneh. Aku juga Biasa aja. Juga bingung. memang tidak semua seperti itu ya. Jadi maksudnya itu gunanya perbedaannya sih seperti Dan itu. ini kan belum pernah ikut sama sekali sama kita nih. Tapi sebenarnya dia juga ada backupnya di badan, jadi aman. Oke, dia nggak merasa apa-apa. Nah tapi tadi kita bener ngerasain loh diketawain. Bener kagak denger. Nah itu sama sekali nggak dengar. Jadi kalau mau baiknya, kalau memang itu suara tukang parkir, harusnya dia mendengar. Harusnya. Tapi posisinya kayaknya berarti bukan suara orang parkir tuh. Kalau suara orang parkir harusnya dia denger kan. Dan kalau parkir jauh sekali. Suaranya paling dari Alfamart itu Tapi nggak jauh. nyambung lah. Nggak mungkin Bukan nyampe suara ke sini. parkir. Kami ini posisinya benar-benar kayak orang yang Sialnya itu kamera pas mati. Kita muter-muter nggak terlalu luas ya. ya. Boleh, kayaknya sih kita mungkin sampai sini aja cukup ya. Nanti kita lanjut ke live aja mungkin. Nah kita juga sudah punya ya, baru-baru membuat TikTok kita. Dan nanti kita bakal membuat konten dengan secara live di sana ya. Mungkin di YouTube nanti mungkin ya kita bakal live juga. Jadi teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti kita sampai sini. Ya tolong bantu ya. Maksudnya bantu kami untuk memperbesar lagi channel kami, beri kami rekomendasi di mana tempat kami bisa menjelajah area Tangerang, Jabodetabek, melakukan penelusuran. Dan di sini kami sambil, sebenarnya sih lebih enak kalau ada Bang Acin mungkin ya. Karena dia bisa melihat lampunya seperti apa bangunannya. Karena tujuan kita juga sekaligus mengedukasi teman-teman bahwa di sini tuh ada beberapa peninggalan sejarah yang mungkin harusnya terjaga, yang sudah terlupakan, mungkin terbengkalai, makanya kita buka, kita tuntasan di sini. harusnya terjaga dan memang dibugar, yang bisa mungkin menjadi salah satu destinasi wisata sejarah untuk teman-teman yang mencintai sejarah. Kayak kita juga kaget nih saat datang ke sini nih, bangunannya benar-benar terbengkalai sampai mau ambruk ini. Kalau mau saya bilang sih sudah disanggah-sanggah pakai bambu nih, bangunan atapnya nih udah mungkin setahun lagi udah hancur kan atap-atapnya, nggak lama lagi. Oke, jadi mungkin seperti ini aja video kita tentang penelusuran di rumah Belanda Cisauk. Dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Apalagi nih? Kasih tau lah yang mana, mungkin ada anak-anak yang di home yang melihat apapun di sini, silahkan Ya, komentar di bawah juga ya. Mungkin itu aja sih untuk sesi kali ini. Kami akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.